Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eros Oktavianti. Di sini saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum saya masuk ke materi kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah taklim dan ta'dib. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya masuk ke materi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti absen pada pagi hari ini saya anggap hadir semua. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi kita tentang taklim dan ta'dib. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah belajar tentang taklim dan ta'dib? Alhamdulillah, jawaban yang bagus. Semuanya ada yang sudah dan ada yang belum. Tapi yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Yang sudah, mari kita mempelajari lebih lanjut lagi tentang konsep taklim dan ta'dib. Baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita tentang taklim dan ta'dib, saya akan menjelaskan latar belakang dari konsep taklim dan ta'dib. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang Islami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Iqra ayat 1 yang berbunyi Iqra. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berhubungan dengan pendidikan. Proses dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam dan membangun peradaban tidak lepas dari pendidikan Rasul terhadap para sahabat. Dimulai dari sebuah rumah kecil, Darul Arqam, sampai membentang ke seberang benua. Diawali beberapa sahabat sampai tersebar ke jutaan umat manusia di penjuru dunia. Sebuah proses yang pernah memperolehkan sejarah peradaban yang membanggakan bagi umat Islam, Madinah Al-Munawwarah. Sejarah pun mencatat banyak negara yang memperkokoh bangsanya ataupun bisa segera bangkit dari keterpurukan dengan upaya membangun pendidikan wajar, karena dari pendidikanlah lahir sebuah generasi yang diharap mampu membangun peradaban tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemajuan pendidikan akan menjadi sebuah pengaruh kuat terhadap ataupun kegemilangan sebuah peradaban. Pendidikan Islam memiliki kejelasan yang ingin dicapai. Hal itu bisa mengerti karena tujuan pendidikan mempunyai kedudukan yang amat penting, karena didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berangkat dari pengertian inilah akan menjadikan fondasi yang akan menyangkut konsep bangunan pendidikan itu sendiri. Istilah pun akan memberikan pemahaman yang utuh, yang mengingat istilah tidaklah bebas nilai akan tetapi syarat dan nilai-nilai yang akan mengikutinya. Dalam hal pendidikan, bersandar pada Al-Quran dan hadis, dikenal beberapa istilah yang dianggap mewakili pengertian tersebut. Hal ini disebabkan istilah pendidikan tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke peta konsep tentang taklim dan ta'dib. Baik, selanjutnya kita masuk ke peta konsep taklim dan ta'dib.
taklim dan takdib, yaitu masuk ke konsep pendidikan. Konsep pendidikan dari taklim dan takdib yaitu pendidikan merupakan hal yang penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Pendidikan memberikan kebebasan pada akal untuk berpikir. Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep strategi, kurikulum materi, metode sarana dan prasarana, dan sebagainya mengalami perubahan dan rumusannya, tak terkecuali pendidikan Islam. Sampai saat ini, belum ada konsep dan kesepakatan yang jelas terkait rumusan pendidikan Islam. Sehingga, pengembangan di berbagai daerah negara dan dunia manapun berbeda-beda. Meskipun demikian, pendidikan Islam menggunakan 3 istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merumuskan pendidikan Islam. Ketiga istilah tersebut ialah taklim, takdib, dan tarbiyah. Tetapi di sini kita akan mempelajari tentang taklim dan takdib. Para pakar pendidikan Islam menggunakan ketiga istilah tersebut untuk membentuk suatu konsep pendidikan Islam yang kesemuanya bertujuan untuk manusia yang sebenar-benarnya atau insan kamil. Baik, selanjutnya konsep pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu taklim dan takdib. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taklim terlebih dahulu. Taklim secara bahasa atau etimologi, taklim merupakan bentuk masdar dari kata alama yu'allimu taliman, yang berarti pengajaran dalam Al-Quran. Kata taklim muncul dalam berbagai surat. Menurut istilah atau terminologi, kata taklim adalah merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Talib mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, utuslah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa dan lagi Maha Bijaksana." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya." Kata dasar yu'allimu terdapat di beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya rahmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub." Secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif. Semata-mata hal ini memberikan pemahaman bahwa taklim hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar, mu'alim, dan yang diajar muta'alim. Misalnya pada surat Yusuf ayat 6 berarti ilmu pengetahuan yang dimaksud diajarkan atas dialihkan kepada Nabi adalah tabir mimpi. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 4 ilmu yang dimaksud adalah ilmu berburu. Taklim juga mewakili tangkapan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dari perkataan Sa'ad bin Waqqas memberi makna
Anak-anak yang tidak tahu tentang riwayat Rasulullah diajarkan sehingga menjadi tahu. Namun, istilah dari taklim dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa ilmu yang bisa untuk dialihkan meliputi semua ilmu, termasuk diantaranya sihir. Sehingga memang istilah tersebut lebih dekat pada pengajaran, bukan pada pendidikan. Karena pendidikan dalam pengertian Islam tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik, sesuai peran dan fungsinya di dunia ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat digarisbawahi sebagai berikut. Taklim berorientasi pada pengajaran. Dengan kata lain, seorang guru hanyalah sebagai si penyampai ilmu pengetahuan. Setelah menyampaikan, guru tidak lagi mengetahui dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diterima muridnya. Baik, selanjutnya saya akan masuk menjelaskan ke konsep pendidikan Islam, yaitu ta'dib. Ta'dib secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban, yang berarti mengajarkan sopan santun, sedangkan menurut istilah ta'dib dapat diartikan sebagai proses sopan santun, proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Menurut Profesor Wan Daud, Al-Quran menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab pada Nabi Muhammad SAW yang oleh kebanyakan sarjana Muslim disebut sebagai manusia sempurna atau administrasi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam sistem pendidikan ini, Islam haruslah merefleksikan manusia yang sempurna. Fakta pendidikan Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah sebagai pendidik yang terbaik, didukung oleh Al-Quran yang menunjukkan kedudukan Rasulullah yang mulia, serta Taurat dan yang baik. Ta'dib ini dapat mencetak manusia yang beradab, dapat terhindar dari sifat-sifat kezaliman atau zalim, kebodohan, dan kegilaan. Sebab ilmu tidak dapat dipindahkan atau diajarkan dengan sempurna oleh seorang guru kepada muridnya dalam proses pendidikan, kecuali jika telah mempunyai adab terhadap berbagai bidang disiplin dan ilmu pengetahuan. Adapun ta'dib berorientasi pada pendidikan dan pelatihan. Cakupan konsep ta'dib lebih kuat dibandingkan taklim karena selain mengajar, guru juga dituntut untuk mencantumkan nilai-nilai dalam aktivitas pembelajaran, juga memberikan pelatihan dan pembiasaan, sehingga tidak hanya tahu dan paham tentang ilmu, tetapi juga dapat melaksanakan ilmu yang telah didapat dalam aktivitas kehidupannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis perbandingan antara taklim dan ta'dib. Analisis perbandingan taklim dan ta'dib. Istilah taklim dan ta'dib dapatlah diambil dari suatu analisa jika ditinjau dari segi pemahamannya. Terdapat titik perbedaan antara taklim dan ta'dib. Namun, apabila dilihat dari unsur kandungannya, terdapat keterkaitan yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Dalam taklim, titik tekannya adalah penyampaian ilmu, pengetahuan yang benar, pemahaman pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amarah kepada anak. Oleh karena itu, taklim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya seseorang dalam kehidupannya dan pedoman perilaku yang baik.
Adapun takdib, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan akhlak tingkah laku yang baik. Dengan pemaparan kedua konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu mengantarkan anak didik menjadi yang seutuhnya, perfect man, sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu ruang lingkup ilmu pendidikan Islam dan prinsip taklim dan takdib. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan Islam dan prinsip taklim dan takdib. Ruang lingkup dan pendidikan Islam dan prinsip taklim dan takdib. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam sebagaimana pengertiannya, maka lingkup bahasa yang menjadi kajian ilmu pendidikan ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, selanjutnya prinsip taklim dan takdib. Prinsip taklim, yang pertama yaitu taklim. Yang pertama, pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik pribadi. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui. Yang ketiga, menimba pengetahuan. Yang keempat, keterampilan yang dibutuhkan. Yang kelima, mencari pedoman perilaku yang baik. Sedangkan takdib, prinsipnya yaitu penguasaan ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amanah kepada anak. Kemantapan amal dan tingkah laku yang baik, pengetahuan atau unsur-unsur ilmu, instruksi, dan pembinaan yang berpola secara terus-menerus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan materi kita tentang taklim dan takdib pada pagi hari ini, yaitu tentang konsep dari taklim dan takdib. Baik, akan saya simpulkan dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu taklim adalah pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan takdib adalah proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Oleh karena itu, taklim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. Takdib titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Takdib mencakup unsur-unsur ilmu dan instruksi. Baik, saran yang dapat saya ambil untuk peserta didik pada pagi hari ini yaitu dalam suatu pendidikan, Islam peserta didik harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan harus adanya keseimbangan antara ketiga ranah tersebut agar terwujudnya sosok pribadi yang bertakwa dan berakal sehat, dan agar menjalani insan kamil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada anak-anak murid di sini tentang materi kita tentang konsep taklim dan takdib. Semoga dengan adanya materi ini selanjutnya ke depannya kalian bisa mengetahui tentang taklim dan takdib, cara mengajar, berakhlak mulia, berakal sehat, soleh,
dan dalam pengajaran guru juga akan memberikan cara yang terbaik agar murid-muridnya bisa bersikap sopan santun kepada siapapun, termasuk guru, orang tua, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kita tentang konsep taklim dan ta'dib. Saya minta maaf jika ada kata saya yang salah dalam menjelaskan atau terlalu cepat dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Baik, saya tutup dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.